Jadi bahwa orang-orang beriman yakni berarti bukan munafik, bukan kafir. Yarawna rabbahum, akan melihat, ya, akan melihat Rabb mereka. Ya, kenapa akan melihat? Karena ini fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari', ra'a, ya. Ra'a artinya telah melihat. Nah, ra'au telah melihat mereka. Nah, fi'il mudhari'nya yarawun, akan atau sedang. Tapi kita terjemahkan akan melihat. Kenapa kita terjemahkan akan? Karena terjadinya kan belum, kejadiannya belum, tapi nanti di hari kiamat. Maka yarawna, akan melihat rabbahum, yakni Rabb mereka, Tuhan mereka yaitu Allah, fil jannati yaumal qiyamah, di surga, ya, melihatnya itu pada hari kiamat. Tapi kita bahas dulu poin pertama ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah kelak di hari kiamat. Ini pembahasan tentang ru'yatullah namanya. Ru'yatullah. Ya. Bahwasanya Allah itu akan bisa dilihat, ya. Dan dalam sebuah untaian doanya Nabi pernah berdoa. Silakan dicatat doanya. As'aluka, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadar ila wajhika. Baik, kita ulangi. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, ladzatan nazar, kelezatan bisa memandang, ila wajhik, kepada wajahmu, wasyauqa, dan aku memohon asyauqa, kerinduan, ila liqa'ik, untuk bertemu denganmu. Ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, terdapat dalam kitab Sahih Sunan Nasa'i. Jadi Nabi membaca ini gitu dalam doanya. Berarti Nabi meyakini kalau Allah itu bisa dilihat kelak. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan akidah ini diingkari oleh Jahmiyah, oleh orang-orang Mu'tazilah, ya jemaah, termasuk Asy'ariyah. Kalau orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya, itu mereka ingkari Allah nggak bisa dilihat sama sekali. Nanti kita bahas, ada dalil-dalilnya mereka itu. Tapi dalil-dalil mereka itu lemah gitu. Baik dari sisi pendalilan, dari sisi bahasa, dari sisi lain-lainnya. Nanti kita bahas insyaallah, itu syubhat dan jawabannya. Adapun kalau Asy'ariyah itu aneh bin ajaib. Dia itu menetapkan Allah bisa dilihat di akhirat, bisa dilihat, tapi laisa fi jihatin, tapi tidak dalam satu arah. Karena kan Asy'ari itu meyakini bahwa Allah itu tidak di atas gitu. Asy'ari kan meyakini Allah tidak di atas. Termasuk Jahmiyah, termasuk Mu'tazilah. Itu kelompok Mu'attilah disebutnya itu. Kaum yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Yang masyhur kan ada 5 tahu, Jahmiyah, Mu'tazilah, lalu yang 3 ini jadi satu aliran, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kulabiyah. Nah, 3 ini ahli ta'wil. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah memang menolak mutlak total. Ya. Jadi kelompok Mu'attilah yang mengingkari sifat Allah itu mereka disebut ahlul kalam. Ya, kaum filsafat ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, lalu tambah yang 3 Asy'ari, Maturidi, dan Kulabi. Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah. Yang 3 ini satu aliran mereka, mentakwil sifat dan menetapkan sebagian sifat, ya. Taib.
Asy'ari katanya apa? Allah bisa dilihat tapi tidak di suatu arah. Karena kalau mereka tetapkan arah berarti membatilkan akidah mereka tentang Allah tidak di atas. Yang mengingkari ketinggian Allah secara zatnya. Jadi para jemaah, ketinggian Allah itu diingkari oleh ahli bid'ah. Yang dimaksud ketinggian zat Allah. Jelas ya? Adapun ketinggian sifat itu disepakati oleh ahli bid'ah dan ahli sunnah, sepakat. Jadi Allah itu tinggi, maksudnya katanya Allah itu mulia, itu sepakat semua. Tapi Allah itu tinggi, yakni zatnya Allah ada di atas, makhluknya di atas langit, itu tidak diyakini kecuali hanya oleh ahli sunnah saja. Jadi Allah itu di mana kata mereka? Kalau zat Allah itu Allah di mana? Yani ada tanpa tempat atau ada di mana-mana atau tidak di mana-mana. Enggak mau mereka mengatakan Allah fis sama. Karena akalnya katanya tidak nutut, tidak masuk akal. Allah di atas itu berarti Allah itu dibatasi. Berarti Allah itu berjasad katanya. Kalau Allah di atas adalah kayak makhluk. Itu akidah mereka. Makanya ketika mengatakan Allah itu bisa dilihat, otomatis kata Asy'ari Allah dilihat tapi nggak di mana-mana. Terus piye itu namanya dilihat nggak di mana-mana? Lah nggak dilihat berarti. Jadi Asy'ari itu selalu dia apa ya? Ndak melok Jahmiyah sekalian, keren, gentle. Makanya Asy'ari ini kayak menghalang-halangi satu sisi koyo melok ahli sunnah, tapi hakikatnya ya koyo Jahmiyah gitu loh, jemaah. Ya. Contoh, menetapkan sifat kalam. Allah itu bisa ngomong, bisa bicara, berfirman, kalam. Tapi kalam nafsi, kalamnya itu Allah dalam diri. Jadi tidak terucapkan, bukan suara, bukan lafaz, bukan huruf. Mendingan kayak Jahmiyah, keren. Kalau Jahmiyah Allah tidak bisa ngomong. Keren sudah. Jadi jelas itu loh, nek sesat mesisan sesat jelas. Nek Asy'ari ini kayak melok-melok ahli sunnah. Sifat kalam ditetapkan tapi ia nyeleneh. Allah bisa dilihat kayak melok ahli sunnah lafadznya. Allah bisa dilihat tapi tidak di satu arah. Ya. Karena mereka kan mengingkari Allah di atas langit, Allah di atas. Baik jemaah, sekali lagi doa Nabi apa? As'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya. Tapi sekarang kita bahas dulu kaidah ini dalil-dalilnya apa? Bahwa Allah bisa dilihat di hari kiamat. Bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Di surga. Ya. Dalil yang pertama. Surah Al-Qiyamah. Ayat 22-23. Allah berfirman. Ujuhun yawma idzin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Beda ya. Subhanallah. Lihat beda huruf ya. Nadhirah pakai dhad. Nadhirah pakai dhad artinya cerah, berseri-seri. Tapi yang keduanya nadhirah pakai dha. Pakai dha yang ada tongkatnya dulu. Dhad ada tongkatnya, dha namanya. Nadhirah artinya melihat. Melihat. Jadi wajah-wajah orang beriman di surga yauma idzin saat itu nadhirah berseri-seri ila rabbiha nadhirah kepada Rabb mereka memandang, mereka melihat. Perhatikan nadhara pakai ila di sini ya, dimutaadikan, dikata sambungkan dengan ila, artinya melihat dengan mata, para jemaah. Dengan mata. Karena nadhara itu bisa berarti melihat. Nadhara bisa juga merenung. Nadhara merenung kalau dimutaadikannya itu dengan fi. Nadhara fi. Ya. Misalnya unduru fi malakutis samawati wal ardh. Perhatikanlah, lihatlah apa yang ada di langit bumi, yakni renungkanlah fi. Nadhara fi. Ya. Kalau enggak dimutaadikan dengan apapun, ya, maka bisa berarti menunggu. Nadhara. Jadi mereka ini nanti berdalil sok-sok dengan bahasa Arab, ternyata malah tambah ngawur. Karena dalam ayat ini Allah
memuta'adikan kata nadhara itu, nadhirah di sini nadhirah dengan apa? Kata sambungnya ila di situ. Ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berarti melihatnya dengan apa di sini? Dengan mata, kepala telanjang. Ya. Tapi kalau nadhara misalnya fi rabbiha nadhirah fi rabbiha, berarti mereka mentafakuri tentang Allah, bukan melihat, karena fi. Tuh. Enak ya, Masya Allah kalau belajar bahasa Arab kayak gini para jamaah, ketika kita tahu ya fungsi-fungsi huruf seperti ini, itu ajib sekali. Ada sesuatu ada sesuatu kegembiraan di dalam hati, kesenangan, keindahan. Semakin kita mendalami belajar bahasa Arab. Maka Anda selalu sarankan para jemaah itu wajib lah, belajar bahasa Arab wajib, semampunya lah sudah. Kalau bahasa Arab kan bebas. Hatta belajar ke ahli bid'ah pun tidak apa-apa kalau belajar bahasa Arab. Ada ahli bid'ah tetangga kita, belajar ora apa-apa. Tapi yo nek wis ka ono belas sing ahli sunnah lho jemaah. Nek ono sing ahli sunnah yo ojo. Tapi ringan gitu loh kalau belajar bahasa Arab itu. Karena nanti takutnya timbul fitnah gini loh, si fulan belajar bahasa Arab ke si ahli bid'ah, berarti dia ahli bid'ah ini boleh diambil ilmunya gitu. Padahal ya orang awam kan nggak tahu, padahal kita hanya belajar bahasa Arabnya saja. Gitu. Terus belajar tajwid, bacaan Quran juga boleh ke ahli bid'ah. Ya. Yang tidak boleh itu belajar akidah, itu haram besar itu kalau belajar akidah kepada ahli bid'ah. Belajar fikih sih boleh, misalnya faraid. Boleh ke ahli bid'ah faraid. Karena enggak ada khilaf gitu loh. Artinya enggak ada masalah di situ. Belajar fikih, masalah faraid misalnya lebih juga ringan dibanding. Jadi belajar akidah, belajar manhaj itu harus kepada yang betul-betul men'urifa bisunnah. Ya. Ya idealnya seluruh ilmu syar'i ya kepada ahli sunnah. Tapi itu tadi, kita hidup di lingkungan kadang hal-hal yang menuntut kita untuk belajar walaupun ke ahli bid'ah, ya makanya tidak apa-apa. Kalau ilmu-ilmu alat seperti itu, tajwid, bahasa Arab, tahsin, ya. Baik. Terus yang kedua jemaah, nanti itu kita bahas lagi perdalam di tentang syubhat nanti. Yang kedua, surah Al-Mutaffifin ayat 23. Yaitu Allah berfirman, "Alal araiki yanzurun." Maka ahli surga mereka di atas dipan-dipan, araik itu juga yakni bangku-bangku, kursi-kursi, ya. Itu mereka duduk yanzurun sambil melihat. Nah, melihat di sini dalam tafsirannya yaitu yanzurun ila kulli ma yatana'amun bin nazar ilaihi. Yani melihat apa? Yang melihat sesuatu, segala sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Nah, di antara yang paling menyenangkan untuk dilihat pemandangan ahli surga nanti yang melihat wajah Allah. Terus yang kedua melihat apa lagi? Melihat ahli neraka yang sedang disiksa, yang dulu suka menghina dia ketika di dunia. Ya. Melihat dulu ketika di dunia suka menghina dia, melecehkan dia. Karena sudah demikian sunatullah jemaah. Antum berada di atas kebenaran, mesti akan mendapatkan hinaan-hinaan, gangguan-gangguan, mendapatkan cemoohan, itu pasti. Maka itu sudah, kalau kita sudah tahu rumus ini, berarti jangan terlalu sakit hati gitu loh kalau dicemooh orang gara-gara antum melaksanakan ketaatan. Hijab ummahat yang syar'i misalnya, jilbab besar, ya. Atau antum yang laki-laki menjalankan syariat baik dohirnya berpakaian syar'i, ya. Maka kadang masyarakat suka keliru gini jemaah. Kalau orang berbeda pendapat dengan kita, ya, istilahnya mereka ketika beda pendapat atau dianggap sesat, itu mereka melihat itu ke pakaiannya. Padahal pakaian kepada hal-hal yang memang itu bagian syariat jangan disalahkan. Contoh misalnya teroris ya, contohnya. Mereka itu harusnya salahkan tuh terorisnya, pemahaman sesatnya dalam mengkafir-kafirkan. Cuman yang mereka nilai adalah yang bagian dari syariatnya juga. Di antaranya
istri teroris itu cadaran. Di antaranya lagi, padahal cadar itu wajib menurut madhab Syafi'i. Ya. Allah ya kawan, antum di pinggir anak ini gini terus anak pegel leher ini. Itu ya antum ini sebenarnya. Nanti agak ini ya antum. Nanti mundur aja dekat situ. Ini nanti biar maju. Ikhwan di depan sini. Supaya anak nggak ngene terus sebenarnya. Ya. Tapi nanti sudah. Jadi yang disalahkan apa ya jemaah? Cadar nih, padahal cadar itu wajib menurut mazhab Syafi'i. Sebagian sunnah, sebagian wajib. Ya. Atau teroris tapi rajin ke masjid. Nah, yang disalahkan juga rajin ke masjid. Ya jemaah. Harusnya terorisnya saja salahkan. Kita jangan melihat sesuatu yang bagian syar'inya. Sekarang kan akhirnya tuh lihat. Setiap yang cadaran teroris berarti. Setiap yang celana cingkrang teroris, yang jenggotan teroris. Itu kan rusak akhirnya. Cara berpikir seperti itu rusak di masyarakat. Harus diluruskan itu. Oke, dia teroris sesat. Iya, pemahaman itunya teroris yang sesat. Tapi cadarnya enggak. Cingkrangnya enggak. Cingkrangnya enggak. Nah, jadi jangan sampai melihat itu dohirnya seperti itu yang memang itu syar'i. Nah, nanti di akhirat itu orang-orang yang suka menghina seperti itu akan ditertawakan oleh orang-orang yang dulu ketika dicongos saat di dunia sambil melihat di surga. Bayangkan sama. Dan sakit hatinya. Jadi sakitnya itu memang betul-betul terasa sesak sekali. Lagi disiksa, diketawain lagi. Kalau antum di dunia diketawain orang yang sesat ya. Karena antum melaksanakan syariat. Antum jangan merasa minder, merasa putus asa, jangan. Sudah sunatullah jemaah. Nabi Muhammad diusir, enggak cukup untuk diganggu, disakiti, diusir dari kampungnya. Nabi SAW. Apalagi antum yang akhlaknya jauh dari Nabi. Nabi sudah paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji, menyanjung Nabi Muhammad dengan akhlak, bukan lagi akhlak yang karimah, bukan akhlak yang mulia lagi, akhlak yang agung. Tetap saja diusir kalau dakwah tauhid. Makanya kalau dakwah nggak ingin diusir, ya jangan dakwah tauhid, dakwah ngajak apa? Ya, ngajak pokoknya jangan tauhid. Selain itu aman saudara. Makanya antum mulai disuruh ngaji, ngisi kajian, apa pesannya Pak? Nanti jangan bahas-bahas syirik ya. Jangan bahas-bahas bid'ah ya. Itu karena memang tidak senang masyarakat itu. Makanya tidak paham-paham kepada syirik, kepada bid'ah. Tidak paham-paham akhirnya. Baik. Jadi orang beriman akan memandang apa yang lezat enak dipandang. Ada dua. Yang pertama apa? Memandang wajah Allah. Yang kedua memandang orang-orang yang sedang diadab di dalam neraka Jahannam. Baik. Ini apa namanya ayat ya. Lalu di dalam ayat yang lain surah Yunus ayat 26 jemaah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Bagi orang-orang yang ahsanu berbuat kebaikan itu akan mendapatkan al-husna jannah surga wa ziyadah dan tambahannya. Nah ini namanya luar biasa. Tambahan di sini kita tidak tahu. Kalau tidak ditafsirkan oleh Kanjeng Nabi. Maka ini namanya at-tafsir bisunnah. Nabi menafsirkan bahwa az-ziyadah ay allad ay an-nazar biwajhillah ta'ala. Memandang wajah Allah. Ya. Itu maksud az-ziyadah. Yang serupa surah Qaf ayat 35. Ya. Lahum ma yasha'una fiha, mereka mendapatkan apa saja yang mereka kehendaki, mereka mau di surga itu. Apa aja antum minta. Bahkan ada Arab gunung tuh, Arab gunung kan suka dengan unta, dengan kuda. Nah ya Rasul, di surga bisa ndak kita nih pengen kuda? Nabi bisa, apa aja kau minta. Ya. Makanya wallahu a'lam para ikhwan, dengan ayat ini ada ulama yang berpendapat perempuan pun bisa minta laki-laki katanya. Perempuan. Tapi wallahu alam. Ya. Karena yang selama ini sebagian ulama memahami bahwa wanita itu di surga enggak akan dapat yang namanya bidadara. Kalau kita dapat bidadari itu 72 bahkan. Ditambah lagi istri kita yang asli di dunia akan menjadi ratunya, bahkan ratu bidadari.
Jadi kalau wanita di surga, sebagian pendapat ya, dia tidak akan mendapatkan laki-laki. Karena wanita akan merasa cukup nikmat dengan suaminya. Gitu loh jemaah. Dan itu karakter wanita hatta di surga. Cuman sebagian ulama berdasarkan ayat ini, lahum ma yasha'un, mereka akan mendapatkan apa saja yang dia suka. Kalau apa saja berarti termasuk wanita. Nah, bisa aja. Ini wanita minta suami. Ya, minta laki-laki yang disebut katanya bidadara. Kan bidadari, bidadara, pragawati, pragawan, binaraga, binaragawati. Kan gitu ya cuma di kita kan gitu. Makanya bun, dari mana ada bidadara, bidadari, bidadara. Ya. Tapi sementara ini anak berpendapat kalau wanita tidak. Jadi wanita kalau urusan begitu tuh mencukupkan dengan suaminya. Dan yang lajang wanita yang enggak nikah, wanita jomblo misalnya, Allah nikahkan dengan laki-laki dunia juga. Allah nikahkan dengan laki-laki dunia yang juga yang juga lajang gitu. Makanya Siti Maryam, pakai Siti padahal enggak benar juga ya, cuman ya ma'ruf. Itu sebenarnya sayyidah kayaknya. As-sayyidah itu kan as-sayyid, sayyidah, cuman bahasa Indonesia lidahnya akhirnya Siti akhirnya. Sayyidati Siti kayaknya gitu. Tapi Maryam itu kan tidak punya suami jemaah. Nah itu ada isyarat yang menunjukkan dinikahkannya dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Jadi pokoknya di surga tidak ada yang lajang. Laisa fil jannah a'zab. Di surga nggak ada yang lajang. Nah makanya makanya mungkin nanti antum yang jomblo-jomblo jangan antum lah. Orang yang jomblo bisa aja ngomong gini, ya ukhti, walaupun kita ndak jodoh di dunia, mungkin di akhirat Allah jodohkan kita. Bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi enggak di dunia, di akhirat, gitu kan. Saking berharapnya kepada si akhwatnya enggak mau. Ya. Padahal akhwat banyak loh ikhwan. Sekarang dunia kan dekat kiamat tuh. Kata Nabi apa? 50:1. Jadi antum tenang ya, akhi. Yang jomblo laki-laki tenang. Anak aja banyak stok tuh. Antum kalau yang jomblo, anak ada stok. Maksudnya stok tuh banyak akhwat-akhwat yang minta carikan jodoh ke anak. Itulah kalau antum mau. Ya. Tapi syaratnya harus yang lurus akidah, itu yang penting jemaah. Yang penting. Jadi kalau antum dilamar atau ada orang ngelamar anak antum punya anak perempuan, yang paling antum tanya tuh akidahnya dulu ya. Jangan kerja di mana, gaji berapa. Akidah antum apa? Ternyata Syiah. Oh, naudzubillah min dzalik. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kan banyak yang enggak peduli, yang penting gaji berapa, kerja di mana. Bahkan pegawai bank pun, direktur bank ya apa-apa, yang penting kan duit. Ini musibah. Itu. Baik. Jadi surah apa tadi? Qaf ya. Lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka mendapatkan apa yang mereka suka di surga ya nih. Waladaina mazid, dan kami akan memberinya tambahan. Tambahan itu sama dengan surah Yunus tadi, yaitu ditafsirkan oleh Nabi, dan ini namanya tafsir bis sunnah. Jadi tafsir itu para ikhwan, urutan pertama tafsir terbaik adalah at-tafsir Al-Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Apa contohnya ikhwan? Contohnya tafsir Quran bil Quran ya. Contohnya Siratal ladina an'amta alaihim. Itu surah Al-Fatihah ditafsirkan oleh surah An-Nisa. Ya. Dan banyak sekali contoh-contohnya, bukan hanya itu, contoh lain misalnya ada dalam satu ayat atau dalam satu surat itu. Misalnya Allah menafsirkan At-Tariq, ya, was-samaa'i wat-tariq. At-Tariq, apa itu At-Tariq? Enggak tahu kita. Apa maksudnya At-Tariq di situ? Enggak tahu. Allah yang tafsirkan langsung. Wa ma adraka mat-tariq? An-najmu as-saqib. Yani bintang yang menyala. Itu maksudnya At-Tariq. Jadi tafsir Quran di Al-Quran. Contoh yang lain tentang apa definisi wali, ya. Apa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah namanya waliullah itu tidak akan pernah merasa takut, tidak akan sedih. Siapa waliullah? Allah tafsirkan langsung di ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu waliullah itu orang beriman lagi bertakwa, selesai. Dan tidak disebut beriman kalau ahli syirik berbuat syirik.
Jadi ahlul iman itu ya ahli tauhid. Tidak disebut ahlul iman kalau ahli bid'ah dia suka melakukan kebid'ahan. Jadi ahli sunnah itu wali. Jadi waliullah itu bukan ahli bid'ah. Kan sekarang wali di masyarakat definisi wali adalah yang kuburannya dibangun itu berarti wali. Yang kuburannya didatangin, ya, dibangun, kuburannya dijadikan sebagai tempat haul tiap tahun itu wali. Keliru besar. Justru dia bisa jadi ahli bid'ah bukan wali. Ya. Bagaimana dia ahli bid'ah bisa menjadi wali Allah, kekasih Allah, musuh Allah justru, perusak agama justru. Ya. Tapi kita jangan ekstrim kayak gitu. Setiap yang dikunjungi dibangun kuburannya berarti dia wali setan atau ahli bid'ah, enggak juga. Yang penting bisa jadi orang yang salah. Orang-orangnya yang salah yang datang, padahal dianya mungkin enggak pesan, enggak minta dibangun kuburannya dan semisalnya. Tapi yang kelima ayatnya, jadi kita 5 ayatnya itu Mutaffifin ayat yang ke-15. Jadi di Mutaffifin ada 2 ayat jemaah ya. Di Mutaffifin ada ayat yang keberapa tadi? 23 jemaah. 23 jemaah. Itu jenengan coba baca. Iya tah, masa 23? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang kufur, orang durhaka itu dulu ketika di dunia menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang beriman lewat, mereka saling memincingkan mata. Ya, kedip-kedip mata teman-temannya. Wa idzan qalabu ila alihim inqalabu fakihin. Kalau mereka balik ke rumah mereka, ke keluarga mereka, ke kaum mereka, mereka kembali senang gembira gitu. Dia mau ngomongin, tadi aku ketemu alah wong celana cingkrang, jenggotan. Jadi dia omongin lagi keluarganya ketika pulang. Jadi enggak cukup sebatas itu loh. Ketika orang beriman itu lewat enggak, dia pulang ke keluarganya pun dia omongin masih. Wa idza ra'uhum qalu, dan kalau lihat orang-orang beriman mereka akan mengatakan inna haula'i ladhalun, mereka orang-orang sesat. Jadi orang yang taat di atas kebenaran dianggap sesat. Lalu apa nanti di akhirat kata Allah fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun tuh. Namun pada saat nanti di hari kiamat ya, maka orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang yang kafir tadi. Di atas dipan-dipan mereka memandang. Memandang. Berarti ini surat ayatnya berapa ini Al-Mutaffifin? Coba antum cek itu ayat berapa ini? Betul 23 tak Bu? Alal araki yang turun. Berapa? 23 ya. Berarti antum lihat ayat sebelumnya tuh ketika mereka menertawakan orang-orang beriman. Berarti dari mulai ayat sebelumnya. Jadi kalau pas dikatakan orang-orang beriman menertawakan orang kafir di atas dipan-dipan mereka memandang, itu ayat 23, berarti ayat sebelumnya ayat 22. Ya. Jadi maksud memandang di sini adalah amatun yandurun ilallah wa yandurun ma lahum minan na'im wa yandurun ma yahsul li ahli nari minal adab. Jadi memandang ini umum di sini, memandang Allah, yang memandang nikmat-nikmat yang lain, dan juga memandang orang-orang yang sedang diadab di dalam api neraka. Baik. Nah, sekarang yang kelimanya itu di Mutaffifin juga ayat 15. Dan ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menetapkan Allah itu bisa dilihat dengan ayat ini Al-Mutaffifin 15. Tapi sistem pendalilannya adalah dengan mafhum namanya. Pendalilan secara tersurat. Ya, tersirat atau tersurat? Kalau yang mantuk itu tersurat. Nah, secara tersirat Imam Syafi'i berdalilnya. Coba perhatikan. Kalla innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Sekali-kali tidak kata Allah bahwasanya mereka orang-orang kafir itu
di saat nanti di hari kiamat akan terhijab, terhalangi dari memandang Allah. Nah, kata Imam Syafi'i, ini mantuknya ayat ini secara tersurat. Secara tersurat ayat bunyinya ini. Orang kafir nggak bisa dilihat oleh Allah. Berarti secara tersirat dan bahasa fikihnya tersirat itu mafhum namanya. Kalau tersurat artinya mantuk. Sok antum catat dulu supaya paten gitu loh, nggak lupa ingat. Kalau pendalilan mantuk tanda kurungnya tersurat mantuk. Adapun lawannya adalah al-mafhum, ya, dilalatul mafhum, pendalilan secara mafhum yakni tersirat. Jelas ya? Nah, pendalilan secara mantuk dan mafhum mana yang paling kuat? Mantuk. Pendalilan secara mantuk tersurat itu yang kuat. Ya, kalau bertentangan misalnya antara mantuk dan mafhum. Contoh mantuk tuh gini. Nabi bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un." Ini mantuk nih. Dalil mantuk. Artinya air itu tidak akan ada yang menajiskannya suatu apapun. Kecuali ketika berubah 3 keadaan ya. Warna, rasa, dan baunya. Ini mantuk sudah. Kita percaya ini. Mantuk namanya. Air itu tidak akan najis. Ya. Nggak ada yang bisa menajiskan. Kecuali kalau nanti air itu berubah dengan kemasukan najis. 3 hal apa itu? Rasanya, warna, dan bau. Jelas ya, Ma? Besar, banyak atau sedikit airnya, nggak peduli. Ini mantuk. Jadi kesimpulan dari hadis ini, mantuknya, air mau banyak mau sedikit, ya, banyak atau sedikit airnya, ketika kemasukan najis, selama tidak berubah warna, rasa, dan bau, ya jemaah, nggak masalah, air itu tetap suci. Lalu banyak dan sedikit kan ya. Lalu ada hadis, itu hadis yang derajatnya sebenarnya juga dhaif. Cuman oke deh, anggap hadisnya ini sah. Itu hadis tentang 2 kulah, air 2 kulah. Ya. Di mana Nabi bersabda di dalam hadis itu, dan hadis dipersisikan oleh ulama tentang keabsahannya. Oke, anggaplah hadisnya sahih. Itu hadis bunyinya, "Idza balagul ma' qulataini lam yahmilil khabas." Apabila air mencapai 2 kulah, maka air itu tidaklah akan kena najis. Sementara hadis yang tadi, mantuk tadi, hadis yang secara tersurat tadi, nggak peduli berapanya. Pokoknya air, walaupun kemasukan najis, selama tidak berubah warna, rasa, dan bau, pokoknya air itu suci walaupun airnya sedikit. Lalu ada hadis yang tadi, bahwa air jikalau mencapai berapa? 2 kulah. 2 kulah itu 2 gentong atau 2. Jadi kulah itu gentong di zaman Rasul, toren di zaman Nabi. Itu kulah namanya. Ya, ini sebuah ukuran gitu ya, kawan, wadah ukuran untuk air. Ya, kita terjemahkan toren aja enggak apa, atau gentong air. Itu ukurannya ya, sekitar ya ukuran drum minyak tanah zaman sekarang. 2 kulah itu. Taib. Maka air itu tidak akan kena najis. Ini hadis apanya nih jemaah? Mantuk kan? Lalu mafhumnya secara tersirat berarti gimana, coba antum simpulkan. Kata hadis secara mantuk, secara tersurat, air kalau mencapai 2 kulah maka tidak akan kena najis. Ya. Berarti kalau kurang dari 2 kulah berarti jelas semua. Nah, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, hadis ini dipakai. Cuman pendalilannya tadi berarti secara tersirat. Nah, ini berarti Imam Syafi'i menggunakan hadis ini menyimpulkan kalau kurang dari 2 kulah akan najis, ya tahu jemaah, masih tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Pokoknya najis, asal kurang dari 2 kulah.
Maka kesimpulan Syafi'i, istidlal Syafi'i dengan cara pendalilan mantuk atau mafhum? Imam Syafi'i di sini mafhum. Nah, pendalilan mafhum ini lemah. Kalau kita anggap hadis ini sahih ya. Pendalilan istinbat Syafi'i ini lemah dibandingkan dengan hadis yang tadi itu, yang pertama, hadis Abu Sa'id. Bahwa air jemaah, kalaupun kemasukan najis selama tidak berubah warna dan bau, itu tetap suci, itu boleh dipakai wudu. Ya. Dan ini juga dikuatkan, hadis ini berkaitan tentang sumur budho'ah. Sumur yang di zaman Nabi, Anda namanya sumur budho'ah. Jadi banyak yang najis masuk ke situ kalau hujan ya, ada bangkai, ada khuyat itu penyumpal darah haid perempuan, kalau bahasa kita softtek dan semisal. Itu masuk ya Rasulullah. Natawaddo min bi'ril budho'ah. Apakah boleh kita wudu dari air sumur budho'ah? Baru Nabi sabdakan ini tadi. Air itu selama, jemaah, ya, selama tidak berubah warna dan bau, tidak akan najis. Jadi walaupun masuk najis, bangkai apapun masuk di situ, selama tidak berubah warna, rasa dan bau, banyak atau sedikit itu air, suci. Itu maknanya. Dan ini mantuk. Adapun Syafi'i membatasi dua kula dengan cara mafhum tadi pendalilannya itu. Maka pendapat yang kuat di sini jumhur, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab jumhur yang kuat. Jadi air satu ember itu kan kurang di dua kula tuh, satu ember kena najis, masuk najis, kecipratan air kencing masuk. Jadi lihat, air berubah warna, berubah rasa, berubah bau. Kalau tidak berarti boleh dipakai wudu. Ustaz, tahu najis masuk? Iya. Subhanallah. Kok iso ya? Iya iso. Kok iso nih syariat ini. Nek antum merasa jijik, ya sudah antum tinggal buang, tapi jangan menajiskan. Mungkin itu anggap oke lah, kotor, iya. Tapi jangan menajiskan, karena dalam syariatnya hadis tadi, hadis Abu Sa'id. Hadis yang, apalagi kalau hadisnya yang dipakai Syafi'i itu kan dari dua sisi lemahnya. Pertama, hadisnya dianggap sebagai ulama dhaif, ya. Ya, hadis dua kulah tuh. Yang kedua, pendalilan Syafi'i modelnya mafhum. Adapun kalau hadis Abu Sa'id tadi kan enggak ada mafhumnya, di situ mantuk, jelas bahwa air itu suci selamanya. Gitu. Cuman kalau masalah antum merasa enggak enak karena maksud sih kok cipratan jelas kok ketok gitu, kecipratan najis, maksud sih dipakai. Ya kalau memang antum mau pakai, kalau enggak tinggal dibuang. Gitu. Baik ya. Maka jangan banyak ragu kalau misalnya di toilet ada ember, ada apa. Nanti jangan-jangan ada orang yang mungkin kencing, kecipratan, jangan-jangan. Itu semua buang semua itu. Ya. Karena sebagian aliran bahkan sampai Masya Allah berlebihan sekali. Bahkan antum pegang bajunya itu najis, itu antum bajunya harus dia cuci. Ya, kemana-mana bawa sarung kemana-mana karena selalu ragu dalam hidupnya. Ya. Dulu tuh suka kalau jemurannya antum entasi nolong mereka tuh, antum jemuran dicuci lagi loh sama dia. Masjid kita sholat di masjidnya tuh bekas sholat antum dipel. Dulu, sekarang katanya sudah berubah katanya karena dimusyawarahkan di rakernas, dipusatkan. Jadi agama bisa dimusyawarahkan kayak gitu. Ya, tentu antum tahu namanya alirannya. Ya, ada 4 huruf, diawali L, diakhiri I. Ya. 4 huruf, pusatnya di Kediri. Baik. Baik, yang kedua ya dari dalil sunnah sekarang. Kalau ayat berapa ayat tadi ya kawan? 5. Nah sekarang pendalilan Syafi'i dulu belum kita sampaikan. Jadi kalau kata Syafi'i, kalau orang kafir tidak bisa memandang wajah Allah di akhirat kelak, berarti mafhumnya apa? Kalau orang kafir nggak bisa melihat wajah Allah di akhirat, terhalangi orang kafir, mafhumnya orang mukmin akan melihat. Itu pendalilan. Tapi ini juga ya sahih, karena mafhum itu bukan berarti tidak benar, tidak. Pendalilan mafhum itu sah, gitu loh jemaah. Tapi dibanding mantuk lebih kuat gitu, lebih kuat. Maka kalau pendapat tentang air 2 kula, air besar sedikit yang kena najis, yang benar, yang kuat mazhab jumhur yang berdalil dengan dalil mantuk, bukan
dalil mazhab Syafi'iyah yang dalil dengan mafhum terhadap hadis dua kula. Itu maksudnya. Tapi pendalilan mafhum bisa betul gitu. Cuman kalau kuat-kuatan kuat mantuk gitu. Justru kadang memang terkadang dalil mafhum itu ada salah memang, makanya di situ agak lemah. Contoh ikhwan, Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini mantuknya. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Coba antum mafhumkan. Coba antum secara tersiratnya apa? Kalau tidak mengucap la ilaha illallah akan masuk, lah kan repot coba. Rasul sendiri tidak baca itu. Apa akhir ucapan Nabi? Fi rafiqil a'la. Tangannya Rasul ke atas begini, lalu dicabut nyawanya, lalu kemudian Rasul lemes tangannya ke bawah. Jadi akhir ucapan Nabi itu bukan la ilaha illallah, tapi fi rafiqil a'la. Lah kan repot nih konsekuensi kayak berarti Rasul di neraka gara-gara tidak mengucap la ilaha. Jadi orang yang tidak mengucap la ilaha illallah pun jemaah, bukan berarti nanti masuk neraka, tidak. Gitu loh. Tapi itu salah satu tanda husnul khotimah adalah ketika meninggal mengucap apa? La ilaha illallah. Maka diperintahkan ditalqin. Baik. Adapun hadis ya yang terkenal dan hadis tentang ru'yatullah jemaah, hadisnya mutawatir. Mutawatir. Kata para ulama, mimma tawatar haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wa haud wa mashu khuffaini wa hadi ba'du. Kata ulama, di antara hadis mutawatir adalah tentang 6 perkara. Yang pertama hadis man kadzab. Jadi hadis man kadzaba alayya muta'ammidan dan seterusnya. Barang siapa berdusta atas namaku. Yang kedua, hadis wa man bana lillahi baitan wahtasab. Hadis tentang siapa yang bangun masjid. Itu mutawatir. Yang ketiga wa ru'yatun. Hadis apa yang ketiga? Tentang ru'yatullah ini mutawatir. Lalu wa syafa'atun. Hadis tentang syafaat. Ya. Wal haudu. Yang keempat hadis tentang berapa? 5 toh. Hadis tentang telaga. Haud itu mutawatir. Dan wa mashu khuffaini dan mengusap sepatu. Jelas? Maka ulama menyenandungkan syair dalam ilmu mustalah hadis. Mimma tawataru haditsu man kadzab wa man bayna lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun wa syafaatun wal haudu wa masu khuffaini wa hadi ba'du. Jadi hadis mutawatir adalah tentang 6 hal. Baik. Di antara hadis tersebut itu hadis yang terkenal, hadis Jarir bin Abdullah, sahabat yang meriwayatkannya. Hadis siapa? Jarir bin Abdullah. Kata Jarir, kunna julusan inda Nabi. Kami dahulu pernah sedang duduk-duduk bersama Nabi. Id nadhara ilal qamar lailatal badri. Tiba-tiba beliau memandang ke arah bulan purnama. Qala, lalu beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian Allah. Kama tarawna hadzal qamar, seperti engkau melihat bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatihi, tidak desak-desakan dalam memandangnya Allah nanti. Sebagaimana kalian tidak desak-desakan sekarang memandang purnama. Ya tak? Masa lihat bulan desak-desakannya. Ndi aku enggak ketok bulan ini, ndi enggak ketok. Ya sak dunya ketok kabeh. Baik, jelasnya seperti itu. Nah, Nabi serupakan, perhatikan ini. Nabi serupakan memandang Allah dengan memandang bulan. Dalam riwayat nanti memandang matahari. Ini yang Nabi serupakan adalah yang Nabi serupakan bukan al-mar'i, objek, bukan objek yang dipandang, bukan, tapi ar-ru'yah, cara pandang. Yang Nabi serupakan itu cara pandang, bukan objek yang dipandangnya, bukan. Bukan Allah diserupakan dengan bulan, dengan matahari, tidak. Tapi cara pandangnya yang sama seperti itu cara pandangnya, di mana ada 3 kekhususan dari sisi kejelasan. Yang kedua dari sisi arah. Yang ketiga dari sisi jumlah. Dari berapa sisi? Rasul menyerupakan cara pandang kepada Allah dengan cara pandang kepada bulan atau matahari dari berapa segi? Min salasati aujuh, dari 3 segi.
Al-wajhul awal min haitsul wuduh. Yang pertama dari sisi kejelasannya. Maka kata Nabi la tudammun. Al-wajhus tsani min haitsu al-jihah, dari segi arahnya. Dari mana ke mana? Gimana? Kalau lihat matahari, lihat bulan dari mana ke mana melihat? Dari bawah ke atas. Wa al-wajhus tsalis min haitsu al-adad, dari segi jumlahnya. Yang dilihat ada berapa belas? 1 bulan, tok 1. Matahari juga 1. Ya, Masya Allah, ini luar biasa penjelasan para ulama berkaitan masalah ini. Jadi sangat-sangat masuk akal gitu loh, akidah Ahlussunnah ini. Akidah yang sangat sesuai dengan akal yang sehat. Makanya al-aqlu as-sharih la munafata bid-dalil sahih. Akal yang sehat tidak akan bertentangan selamanya dengan dalil yang sahih. Maka kalau ada kelihatannya kontradiksi, satu dari dua kemungkinan. Pertama, akal yang memang tidak memahami nas, akal yang memang tidak paham, ya, nggak paham tafsirannya, nggak paham penjelasannya, sehingga mengatakan kontradiksi. Yang kedua, bisa jadi nas yang memang tidak sahih, hadis palsu misalnya. Kalau Quran enggak. Kalau Quran semuanya pasti sahih. Kalau hadis ada mungkin hadis palsu. Ya, maka satu dua kemungkinan itu. Lalu kata Nabi, fa ini sata'tum alla tughlabu ala salatin, maka kalau kalian mampu tidak terluputkan salat sebelum terbit matahari, huwa salatul fajr, wa salatin qabla ghurubi syams, dan tidak terluputkan salat sebelum tenggelamnya matahari, huwa salatul asr, faf'alu, maka lakukan, kata Nabi. Maka di antara fadilah, ikhwan, menjaga salat subuh dan salat asar, itu fadilahnya di antaranya akan memandang wajah Allah kelak di hari kiamat. Makanya kata Nabi juga menjamin, man sholat bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di antara waktu dua yang dingin, di salat subuh, salat asar, maka dijamin surga. Bukankah semua salat juga dijamin surga? Semua ibadah juga? Naam. Tapi ketika disebutkan seperti ini secara pengkhususan, berarti menunjukkan keistimewaan dua salat tersebut. Yani kita harus lebih memperhatikan dua salat ini. Salat apa? Al-asr. Terutama ya subuh, apalagi subuh waktu ngantuk-ngantuknya. Makanya ikhwan, kalau antum tidak sabar, wallahi, ya, maka sabar yang paling utama dan paling berat adalah sabar ketika antum menjalankan ketaatan. Kan sabar dalam 3 hal, toh? Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar fi taatillah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat atau sabar an maksiatillah. Yang ketiga, sabar musibah. Baik, mana yang paling afdal, paling berat? Sabar ketika musibah itu kecil, ringan. Kenapa? Karena sabar ketika musibah adalah as-sabru al-ittirar. Sabar karena memang terpaksa. Sudah, gimana lagi? Harus sabar sudah. Mau gimana lagi? Jadi sabarnya itu sabar memang terpaksa. Beda dengan sabar ketika taat atau meninggalkan maksiat. Sabar itu as-sabrul ikhtiyari. As-sabru al-ikhtiyari. Sabarnya itu pilihan antum. Antum mau tidur atau bangun sholat tahajud. Antum mau tidur atau berangkat ke masjid sholat subuh. Antum mau berzina atau tidak. Antum mau zina, mau tidak juga tinggalkan. Antum mau tidur harus sholat subuh. Atau mau bangun sholat subuh. Ini sabarnya itu ikhtiyari, berat. Ya, dan itu lebih afdal, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada kitab beliau khusus bahas tentang sabar, Iddatus Sabirin. Ya. Itu sak kitab, ya, 1 jilid ngebahas tentang sabar toh Imam Ibnu Qayyim. Jadi kalau Imam Ibnu Qayyim itu, ikhwan, bahasan-bahasan beliau, karena beliau itu mantan sufi. Ya. Jadi mantan sufi, antum jangan putus asa. Ulama-ulama kibar itu mantan juga, mantan sesat. Apalagi antum itu loh. Antum dulu mantan haroki, mantan opo, mantan sufi. Ya, enggak masalah, alhamdulillah. Daripada mantan wahabi, mantan salafi, kan gitu. Kan di Malang ada ustaz yang tobat dari salafi itu.
Di Malang loh ya kawan. Di Malang lagi katanya. Iya, taubat hanya dari salafi. Subhanallah. Akhirnya terus nyerang, dakwahnya itu nyerang ke asatidzah kita. Itu kisah itu walau awal tuh ikhwan bersama kami di grup. Beliau ini sedikit cerita di grup. Cuman subhanallah saat itu berceritalah tentang masalah tabligh. Lalu beliau komentar, lalu ustaz-ustaz lain, ustaz lain pada nyindir. Antum juga pernah khurus ustaz katanya. Itu. Terus akhirnya kayak dibully sama ya seolah-olah kayak gitu. Akhirnya keluar dari grup, keluar karena mungkin tersinggung. Lama-lama kok malah sekarang tobat dari salafi katanya. Jadi memang sebenarnya harus dirangkul lagi atau gimana, tapi Allah alam. Itulah makanya kawan, kalau orang masih hidup rentan dengan yang namanya fitnah. Kita mungkin dulu hadir di majelisnya, mendengar kajiannya, ya. Kita kagum dengan ilmu-ilmunya. Tapi ketika Allah palingkan dari hidayah, ya tentu kita sekarang tidak lagi mau bermajelis. Itu wajar dalam kehidupan beragama yang demikian. Jadi kalau memang dulu lurus, makanya ketika mungkin kita dulu menukil ucapannya, ya, atau mungkin kitabnya dulu sebelum penyimpangan, banyak juga masyayikh itu, ya. Dulu kitabnya itu bagus dan memang dulu pemahamannya lurus. Sekarang mungkin berubah. Allah cabut tidak. Di sini pentingnya. Jangankan kita, ikhwan, hatta sekelas imam besar seperti itu kan Wasil bin Atha itu murid Imam Hasan Basri itu. Sekelas imam bisa menyimpang. Allah cabut hidayah itu. Maka jangan antum merasa tenang dari makar Allah, ya. Hidayah pasti saya sampai mati akan menjadi seorang ahli sunnah, seorang salafi. Jangan, terus mohon kepada Allah hidayah. Gitu. Jadi bisa jadi dulu kitabnya lurus, tapi sekarang menyimpang. Nah, kitab yang dulu yang masih lurus bagus, ya tidak masalah sebenarnya, gitu loh. Ya cuman kalau untuk antum kaji di hadapan masyarakat manusia, ya nanti dianggapnya lurus semuanya. Cuman yang dulu kita kaji yang lurus tidak masalah. Contoh kitab Al-Wajiz ya kawan. Ana bahas di kitab Al-Wajiz di Al-Muttaqin ya, di Masjid Al-Muttaqin. Mukhlisin. Itu kan kitab ternyata ada poin-poin penyimpangan. Secara gambaran umum kitab itu bagus. Disebutkan prinsip-prinsip akidah salaf ahli sunnah jamaah. Cuman ada hal-hal poin yang perlu dikritisi. Contoh, dan ini bertentangan dengan prinsip ahli sunnah jamaah. Di antaranya, mentaati ulil amri adalah ulil amri yang baik-baik saja. Yang ulil amri yang jahat, yang tidak baik, jangan ditaati. Nah, ini kan alomah, ini pemahaman menyimpang. Di kitab itu ada disebutkan. Akhirnya mungkin harus ya kita hati-hati. Kalau memang tidak usah kita mengkaji kitab, ya nggak usah. Tapi kalau memang yang baik-baik kita sampaikan, yang perlu dikritisinya kita sampaikan, tidak masalah. Gitu. Cuman ingin lebih leluasa selamat, ya bacalah kitab yang memang tidak ada penyimpangannya. Ya, alhamdulillah. Seperti kitab, misalnya kalau akidah, kitab karya Ibnu Taimiyah itu namanya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, itu nggak ada sama sekali. Jadi semuanya benar, nggak ada penyimpangannya. Tapi kitab Lumatul I'tiqad misalnya ada hal yang perlu digarisbawahi. Kitab Aqidah Tahawiyah misalnya ada poin iman kan masalah karena memang beliau adalah murji'ah fuqaha. Ya. Jadi ada masalahnya. Jadi perlu kalau maupun lihat syarahnya ulama yang lurus, ulama ahli sunnah. Seperti mungkin Syekh Fauzan misalnya yang mensyarah, memberi ta'liq komentar singkat terhadap kitab Aqidah Tahawiyah. Gitu ya kawan. Intinya ya kawan, antum tanya, Ustaz, ana ini ingin memperdalam tentang akidah di poin ini. Kitab apa yang harus ana baca? Gitu nih, kawan. Ya. Jangan antum enaknya aja kitab yang penting judulnya bagus dibaca saja gitu. Apalagi antum tidak kenal mu'alifnya siapa, mu'alifnya siapa, tidak kenal manhajnya kayak apa. Baik ya, demikian. Ya, kita tinggalkan kota Malang, kembali kepada yang lain ya. Dalam hadis yang lain dari Jarir bin Abdullah juga. Jarir bin Abdullah ini sahabat yang Masya Allah dikenal dengan ketampanannya. Ya. Jarir bin Abdullah, apalagi Dihya Al-Kalbi juga dikenal dengan ketampanannya. Baik,
Apa kata Nabi? Innakum sataruna rabbakum iyanan. Kalian akan melihat Allah, Rabb kalian dalam keadaan iyanan. Boleh dibaca iyanan, boleh ayanan. Ya. Tapi kalau ayanan kok kayak ayan gitu ya. Iyanan. Artinya mata kepala telanjang gitu. Ya, jadi bukan melihat dengan hati, bukan dengan mata kepala telanjang. Maka di dunia sepakat ya kawan, Allah nggak bisa dilihat. Sepakat ijma' ulama. Bukan masalah nggak bisa dilihatnya, tapi mata pandangan kita di dunia tidak akan mampu. Nabi Musa saja pingsan ya kawan ketika melihat ketika Allah yatajalla di gunung. Ini Allah menampakkan kekuasaan keagungannya di atas gunung atau di gunung. Bukan Allahnya menjelma di gunung, bukan. Allah menampakkan keagungannya di gunung. Lalu Allah suruh lihat, Musa lihat gunung. Musa pingsan melihat gunung. Bagaimana kalau melihat Allah Subhanahu wa taala langsung? Ya. Maka fa inna kalantarani, ketika Nabi Musa penasaran, begitu mendengar suaranya Allah, mendengar suara Allah, Allah berbicara. Nabi Musa tentu penasaran saja, Mas. Loh, kok ada suara nih? Ada suara nih. Berarti penasaran Nabi Musa. Coba ya Allah ingin melihat, yakni penampakanmu ya Allah. Namun kata Allah, fa innaka lan tarani. Engkau tidak bisa Musa melihat aku, yakni di dunia maksudnya, karena tidak mampunya. Di akhirat Allah beri kekuatan. Manusia di akhirat di padang mahsyar bisa berdiri jutaan, triliun, puluhan juta tahun. Coba di dunia jemaah berdiri, bisa enggak kita? Berdiri. Coba ngomong harian gitu jemaah, sajam aja berdiri, enggak kuat. Oh salat imam baca sabisma rabbikal a'la lho, ono sing protes. Imam baca sabisma, makmum ono sing protes. Karena enggak kuat sesuai berdiri, enggak tahan. Karena sudah kebiasaannya kulhu sama kuliah, sehingga panjang sedikit itu kayak gerdek gemeter gitu berdiri. Karena sudah kebiasaannya kulhu sama kuliah, itu kan surat favorit itu. Kulhu, kuliah sama ina atau ina, terpendek itu surat terpendek ina atau ina kalau Kausar 3 ayat. Itu terus dibaca. Karena apa? Karena pendek. Bukan karena cinta dengan surah ina atau yang lainnya. Baik, kaidah berikutnya. Ajma'a ahlu sunnati annal mu'minina yarawna rabbahum. Ahli sunnah bersepakat bahwasanya orang beriman akan melihat Rabb mereka fi urusatil qiyamah, di padang mahsyar di hari kiamat. Berarti melihat Allah itu orang beriman 2 kali. Satu di padang mahsyar, yang kedua di surga. Taib. Dan masalah ini para jemaah, ulama berbeda pendapat tentang orang munafik dan orang kafir. Di padang mahsyar melihat enggak kepada Allah? Ulama ahli sunnah berselisih atau berbeda pendapat kepada 3 pendapat. Yang pertama, kalau di padang mahsyar ya kata mereka, semuanya melihat, ya mukmin, ya kafir, ya munafik. Dan ingat, manusia di akhirat ada 3 golongan saja. Golongan pertama al-mu'minun, yakni orang yang beriman murni. Yang kedua al-kafirun, orang yang kafir murni. Dan yang ketiga orang munafik, mukmin, dohirnya, kufur batinnya. Jelas? Jadi kalau yang pertama mukmin lahir batin, yang kedua kafir lahir batin. Itulah. Ya batinnya, dohirnya ya nampak kafir memang sudah jelas. Nah yang ketiga mukmin dohirnya karena melok sholat sama Rasulullah, ikut sholat, bahkan ikut berjihad sama Rasulullah. Ya. Walaupun sempat tuh di perang Uhud membelot dia, 300 orang membelot. Tadinya kan Rasul berangkat 7.000 tuh di perang Uhud. Lalu 300 dipimpin Abdullah bin Ubay al-Munafik, ya, belot dia kabur 300 orang. Berarti tinggal berapa? 700. Orang musyrik 3.000 di perang Uhud. Dan itu sempat kalah kaum muslimin saat itu. Karena tidak taat kepada perintah Nabi. Tuh, lihat ikhwan. Tidak taat kepada sunnah, ya, tidak taat kepada perintah Nabi, itu berakibat keterpurukan, kekalahan, kehancuran.
Kan pasukan pemanah itu 50 orang. Kata Nabi, kau jangan kemana-mana. Kalian jangan kemana-mana. Hatta kalian melihat kami tercabik-cabik dimakan burung, pemakan bangkai sekalipun. Kalau nggak ada perintah jangan turun. Ternyata ya ikhwan, ketika kaum muslimin, Rasul, para sahabat bisa menghalau orang-orang musyrikin sehingga mereka kabur, meninggalkan harta-harta rampasan mereka, ya, lari mereka. Akhirnya yang di atas Yang di atas gunung pemanah, Jabal Rumat itu melihat itu turun mereka, karena mau ambil bagian juga, ya, kepada rampasan perangan. Dan juga ini merupakan faedahnya adalah fitnatul mal, fitnah harta ini berat. Fitnah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada ujiannya dan ujian umat itu adalah harta. Jadi tenang ya ikhwan, umat Islam di akhir zaman ini Allah akan berikan kekayaan. Enggak ada umat Islam yang kelaparan, enggak ada. Allah justru berikan kekayaan. Antum lihat sekarang. Kita lihat sekarang, banyak orang-orang yang kaya-kaya. Anda pernah melihat ya ikhwan, naik Pajero, ternyata pas mudun nyeker enggak ada sendal. Bajunya biasa-biasa. Artinya itu orang kaya mendadak kayaknya. Ya, usahanya rongsokan gitu apa? Dianya kan kita pikir kalau orang pakai mobil Pajero itu ya masya Allah ya bersih ya bagaimana ya pakai dandanannya kelihatan gitu kan. Ini enggak. Pakai sarung, kaos oblong ya jelek, belel, enggak nyeker, enggak ada sendal, enggak sepatu. Berarti itu tadi sing orang ini kayak kaya sekarang dengan dimudahkan usaha oleh Allah, dibentangkan harta bagi orang Islam. Fitnah. Ya. Taib. Nah dia mau aku terlalu jauh kayak gimana? Apa mau? Taib orang munafik oke. Nah jadi di zaman Nabi munafik itu sudah ada, ya, di zaman Nabi. Dan orang-orang munafik itu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Nah jadi manusia 3 golongan ini aja. Pendapat pertama kata para ulama, mereka semuanya melihat Allah di padang mahsyar. Bukan di surga, enggak, di padang mahsyar. Kita bahas sekarang melihat Allah di padang mahsyar. Kita enggak ngomong di surga, enggak, di padang mahsyar. Pendapat kedua, yang melihat Allah di padang mahsyar, dan ini pendapat yang kuat. Pendapat kedua, orang beriman dan orang munafik saja. Jadi orang munafik pun atas keadilan Allah di padang mahsyar, mereka melihat Allah. Makanya orang munafik itu pas melihat Allah ya jemaah, itu mereka juga mau sujud. Sebagaimana orang-orang beriman ketika melihat Allah, sujud mereka di padang mahsyar sujud. Orang munafik mau melo-melo sujud juga. Namun akhirnya kata Allah, lihat di surah Qalam ayat 42 dalilnya. Ya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan. Ini maknanya ketika Allah datang di hari kiamat di padang mahsyar. Ada lagi pendapat ulama yang menafsirkan maksud betis yakni saking beratnya kondisi saat itu di padang mahsyar, maka diartikan dengan betis. Ya, jadi ada 2 makna. Nah, orang-orang beriman ya, sujud. Orang munafik pun dipanggil untuk sujud, namun fala yastati'un, mereka tidak bisa sujud saat itu. Mau sujud kaku badannya. Kenapa? Karena di dunia sujudnya bukan karena Allah. Itulah ikhwan. Tapi Allah Maha Adil, ditampakkan. Karena bagaimanapun orang munafik nyembah Allah enggak di dunia? Nyembah Allah, tapi nyembahnya didasari kekufuran, naudzubillah. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat yang kuatnya. Adapun pendapat ketiga yaitu di padang mahsyar hanya melihat yang di padang mahsyar orang yang pertama apa tadi? Yang di padang mahsyar 3 golongan pendapat ulama tahu. Yang pertama siapa? Semuanya, ya, semuanya. Terus yang kedua orang munafik dan orang beriman. Berarti pendapat yang ketiga orang-orang mukmin saja. Jadi orang munafik tidak lihat Allah di padang mahsyar,
Orang kafir juga tidak melihat Allah di padang mahsyar. Kita ulangi, yang melihat Allah di padang mahsyar ada 3 pendapat ulama ya. Yang pertama semuanya muslim, mukmin, munafik. Muslim, kafir, munafik. Yang kedua muslim sama muslim sama munafik saja. Ini pendapat yang kuat. Yang ketiga hanya orang muslim saja. Baik. Lalu pembahasan penting para jemaah. Apa bentuk melihat Allah di padang mahsyar? Bentuk melihat Allah di padang mahsyar adalah bentuknya ru'yatat ta'arifiyah. Melihat maknanya yakni mengenal Allah. Jadi tahu kalau Allah itu datang. Maka disebut ru'yatun ta'arifiyah namanya. Karena memang dalam hadisnya demikian, dalam hadis Bukhari Muslim, hadis yang panjang itu ada ya kawan, hadis di Bukhari Muslim. Itu hadisnya panjang tentang cerita bagaimana nanti kejadian di padang mahsyar. Panjang hadisnya itu. Sampai disebutkanlah ketika kata Nabi fayatihimullahu tabaraka ta'ala. Maka Allah datang di padang mahsyar. Fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifun. Dalam bentuk yang tidak dikenal oleh mereka. Yani sengaja Allah membentuk yang tidak dikenalnya gitu. Fayaqul lalu yani Allah menguji. Fayaqul Allah berfirman, "Ana rabbukum." Aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, maka manusia, orang beriman, orang munafik saat itu mengatakan, "Na'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu, engkau bukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengetahui, karena tidak mengenalnya, karena Allahnya tidak menampakkan sebagaimana yang dikenal. Ya. Hadza makanuna. Inilah tempat kami di padang mahsyar ini hatta ya'tina rabbuna sehingga nanti datang Rabb kami yang asli. Gitu ngomongnya maksudnya. Akhirnya datanglah Allah fa idza jaa rabbuna. Ketika kata mereka nanti kalau Allah datang pasti kami tahu. Itulah yang dimaksud penglihatan ta'rifiyah itu gitu. Kalau Allah datang pasti kami tahu kata mereka. Akhirnya Allah datang fi suratihi allati ya'rifun, dalam bentuk yang mereka mengenalnya. Lalu Allah mengatakan anna rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, maka orang-orang mengatakan saat itu anta rabbuna, engkau memang Rabb kami. Sekarang baru benar. Itu ya kawan. Nah, inilah ru'yah fil ursat ala wahiyya ru'yatun ta'rifiyah. Inilah penglihatan Allah atau melihat Allah di padang mahsyar yang dimaksud dengan melihat apa? Melihat untuk pengenalan. Ya. Maka apa bedanya ya kawan? Melihat di padang mahsyar dengan melihat di surga, masuk di kaidah berikut baru itu lebih detail lagi. Apa perbedaannya? Ada 3 perbedaan. Ya. Cuma nanti kita lanjutkan. Kita sambung dengan kitab Al-Mulakhas insyaallah. Jadi apa perbedaannya nanti di kaidah berikut, kaidah yang nomor berapa kalau di antum? Wallahu yura 100 2 berapa? Sudah 4 ya. Yang betul 121. Tapi tidak apa-apa, apa manfaatnya nomor ya? Enggak penting itu loh, nomor itu tidak masalah. Coba antum dari atas ya, pelan-pelan antum urutkan nomor 1, 2. Itu ada yang keliru, nomornya itu maksudnya salah cetak. Ya. Makanya kalau di ana ini 121. Jadi ada salah nulis nomor aja. Maka coba kalau antum merunut lagi dari atas. Baik. Dan insyaallah pembahasan akan kita tambah dengan pembahasan syubhat dan jawabannya terhadap masalah melihat Allah dan bagaimana dalil kaum yang menyimpang tentang masalah melihat Allah ya. Jadi syubhat-syubhat mereka dan bantahannya. Yang antum harus tahu adalah bahwa kelompok yang menyimpang dalam masalah ini di antaranya siapa yang pertama adalah kelompok Jahmiyah.
Ini ada perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Di dalam kitabnya Risalah ila Ahli Saghar. Ketika beliau taubat, beliau menulis kitab sebagai bentuk taubatnya kepada Allah atas akidah yang sebelumnya beliau anut, yaitu akidah Mu'tazilah. Ya. Imam Abu Hasan mengatakan wa ajma'u ala anna al-mu'minin yarawna Allah azza wa jalla yaumil qiyamah bi'ayuni wujuhihim. Dan sepakat yakni para ulama bahwa orang beriman akan melihat Allah nanti di hari kiamat bi'ayuni wujuhihim, dengan mata kepala mereka. Ala ma akhbara bihi ta'ala fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah. Ya. Jadi maksudnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan Allah dilihat itu dengan mata. Dengan mata-mata kepala mereka. Adapun Asy'ariynya, ya kan, coba. Pengikut Asy'ari mengatakan Allah dilihat tapi enggak di suatu arah. Ya berarti tidak ono Allah enggak dilihat gitu loh, coba. Karena yang namanya melihat itu bil muwajahah, dengan menghadap, saling berhadapan, itu baru dilihat namanya. Dan Allah itu dilihat, bukan dijangkau, diliputi. Maka beda antara al-idrak dengan ar-ru'yah. Jadi Allah itu bisa dilihat, bukan diliputi. Allah nggak bisa diliputi oleh kita. Jadi kita tahu jeroan-jeroannya, terus tahu arah semua sisinya, enggak. Namanya melihatnya sudah cukup melihat. Kita melihat ke arah depan, ada tiang masjid. Ya sudah, kita melihat tiang masjid itu. Tapi kita tidak melihat apa di balik tiang. Kalau kita melihat segala sesuatunya di baliknya, terus di dalamnya, di mana, atas, bawah, semuanya, itu namanya menjangkau, meliputi kita. Itu tidak, kepada Allah enggak demikian maknanya. Tapi melihat saja, melihat, ru'yah, bukan al-idrak. Ya, nah, itu kita bahas nanti di pertemuan berikut insyaallah. Baik, fadhal dibuka.